Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Baik, di sini saya Hendria dari asisten dokter Rasul. Hari ini saya akan menjelaskan untuk penyakit Parkinson. Sebelumnya Ibu, Bapak sudah tahu belum Parkinson itu apa? Oh iya, saya jelaskan ya Bu ya. Jadi belum tahu ya Bu ya? Ya. Jadi kalau Parkinson itu di sini ada definisinya ya Bu ya. Ada pengertiannya, yaitu suatu penyakit gangguan neurodegeneratif yang berjalan progresif lambat tanpa sebelumnya diketahui. Jalannya berupa adanya gangguan kontrol pergerakan, keseimbangan refleks postural, serta gangguan kelancaran komunikasi. Biasanya ini muncul pada usia 40 tahun atau rata-rata itu usia 65 tahun seperti itu. Nah, di Indonesia itu sekitar ada 200 sampai 400 ribu orang yang terkena dari penyakit Parkinson. Untuk mudahnya itu, kalau penyakit Parkinson itu dia kan adanya neurodegeneratif. Jadi itu adanya fungsi sarafnya itu dia menurun. Biasanya itu pada usia tua, pada usia 60-an gitu. Nah, gejalanya itu dia dapat berupa adanya gangguan kontrol pergerakan, gangguan keseimbangan, gangguan refleks, terus gangguan postural saat berjalan atau berdiri gitu, terus adanya gangguan dari ngomong atau bicara. Nah, faktor-faktornya itu ada beberapa faktor resikonya. Yang pertama itu dari usia. Biasanya kalau Parkinson itu menyerang pada usia yang sudah tua, usia 60-an, memasuki tahun 60-an sudah terkena. Lalu jenis kelamin. Nah, jenis kelamin biasanya dari penelitian yang saya baca itu, kalau pada laki-laki itu dia lebih sering terkena daripada wanita. Itu karena adanya fungsi pengaruh dari hormon. Dimana kalau ada pada wanita itu kan seperti kita ketahui kan ada estrogen. Nah, kalau wanita itu estrogennya itu dia berfungsi sebagai neuroprotektif. Jadi dia nanti melindungi dari fungsi sarafnya. Kalau pria kan estrogennya rendah. Jadi untuk memproteksi atau melindungi dari fungsi sarafnya itu dia kurang. Lalu dari genetik, misalnya dari adanya gen ataupun dari keturunan. Misal dari keluarga yang mengalami Parkinson bisa menurun ke keturunannya. Lalu adanya faktor pekerjaan, seperti terkena paparan dari pestisida ataupun logam berat. Selanjutnya dari riwayat sering mengalami cedera kepala. Seperti diketahui kalau kepala itu kan ada otak, di mana otak itu berfungsi sebagai saraf pusat. Nah, kalau otak saraf pusatnya itu terkena, maka fungsi dari saraf-sarafnya juga akan terkena juga akan turun. Selanjutnya ada gejala sama tanda. Ini saya jelaskan lebih detail lagi. Kalau tadi kan secara definisi ya. Kalau yang gejala sama tandanya itu ada tremor saat istirahat. Jadi kalau Ibu lihat, kalau misal ada orang tua, misal tangannya itu dia bergerak sendiri. Misal saat istirahat gini, terus tangannya bergerak sendiri. Nah, itu bisa indikasi juga gejala adanya Parkinson itu. Terus hilangnya refleks. Misal itu saat berjalan itu gejalanya sedikit-sedikit, maksudnya enggak terus berjalan yang maju terus itu, tapi berjalannya itu step by step, jadi sedikit-sedikit itu jalannya. Terus ada gangguan dari postural, biasanya posturnya itu kayak membungkuk seperti itu. Terus gerakan lebih kaku dan lambat. Ini kaitannya sama ada namanya itu rigiditas. Nah, itu pada saat jalan atau saat saat aktivitas atau melakukan gerakan itu orangnya menjadi kaku gitu. Terus kaki diseret saat berjalan. Nah, ini kaitannya sama tadi adanya hilangnya refleks. Misalnya itu kalau jalannya itu dia lebih dikit-dikit atau kecil-kecil jalannya. Terus ada perubahan cara bicara. Misal bicaranya itu dia lebih lambat ataupun bicara menjadi tidak jelas. Lalu adanya gangguan keseimbangan. Kaitannya sama tadi adanya
postur tubuh yang kurang sesuai, misalnya sudah membungkuk itu, terus hilangnya refleks. Lalu untuk pengobatannya gimana? Pengobatannya dua, yaitu dari pemberian obat-obatan sama dilakukan fisioterapi. Obat-obatan ini itu dia untuk meningkatkan produksi hormon dopamin. Di mana dopamin itu dia kan yang berfungsi berpengaruh pada saraf. Jadi kalau pada orang yang Parkinson itu dopaminnya turun. Terus kalau yang kedua ada fisioterapi. Jadi diketahui kalau fisioterapi itu seperti kalau untuk Parkinson itu ada terapi fisik sama terapi exercise sama terapi bicara. Kalau untuk yang terapi fisik atau exercise itu yang kaitannya tadi kayak gejalanya lambat, terus kecil-kecil gitu, jadi bisa dilakukan terapi untuk terapi fisik dan exercise-nya. Kalau yang terapi bicara juga sama tadi karena pada Parkinson ini orangnya itu kan ngomongnya nggak jelas atau ngomongnya kurang jelas atau berkurang seperti itu, jadi bisa dilakukan terapi bicara. Nah untuk Parkinson ini itu karena dia merupakan penyakit degeneratif atau penurunan fungsi dari sarafnya itu, maka nanti perlu penanganan yang lebih awal sehingga nanti tidak lebih parah. Untuk pengobatan sendiri itu dengan tujuan agar meminimalisir dari adanya kecacatan. Jadi gejala-gejala tadi yang muncul itu dia lebih nanti bisa lebih baik menurut depannya. Dan juga meningkatkan kualitas hidup, misal bisa melakukan sendiri aktivitas darinya tanpa bantuan orang lain. Soalnya itu pencegahannya, untuk pencegahannya itu bisa mengonsumsi makan yang bergizi tentu saja ya, lalu bisa mengelola stres, terus bisa mengontrol kadar kolesterol dan tekanan darah, tidur yang cukup, berolahraga sama berolahraga dan berinteraksi dengan sosial. Ya mungkin itu dari saya untuk penjelasan tentang penyakit Parkinson. Mungkin ada yang ditanyakan, 1-2 pertanyaan boleh. Ya itu gimana? Ya. Perbedaannya dengan pasien yang stroke ini kan banyaknya yang melakukan setengah sampai atau mungkin darahnya tekanan biasanya kan jalannya miring, terus postur tubuhnya juga berbeda-beda. Itu kan biasanya kan gini dulu itu apa ada penyakit? Jadi untuk Parkinson sama stroke itu merupakan dua penyakit yang berbeda. Jadi kalau Parkinson itu kan dia katanya sama fungsi sarafnya itu dia sudah turun. Kalau stroke kan bisa mungkin karena hipertensi ataupun ada perdarahan di otak itu, nanti kan bisa mempengaruhi dari fungsi sarafnya. Kalau yang Parkinson memang dari fungsi sarafnya itu. Iya. Ya. Kalau ini kan melemahnya otot-otot kan biasanya kan udah tua ya. Tapi kok kalau saya kok 30-an kok terasa. Ya mungkin dari faktor aktivitas mungkin bisa itu ya. Makanya juga itu kalau emang dirasa nggak ada gejala yang lebih parah atau kayak gimana ya nggak apa-apa, perlu ya meningkatkan kualitas hidup aja. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, terima kasih Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.